seolah-olah mereka percaya. Sebenarnya itu bohong ibadah mereka. Hati mereka bukan untuk Tuhannya. Itulah kebodohan manusia. Benar seperti yang kau katakan tadi, ibadah itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, kamu tidak akan ibadah. Bangsa kami itu di budayanya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Beliau Sang Hyang Semua, assalamualaikum, malaikatnya di dalam tasbih bantu untuk menarik kodam yang tubuh wanita ini maupun bangsa siluman yang di telinga maupun yang di pikirannya, yang membuat malas ibadahnya maupun yang mengganggu secara kesehatan maupun yang lainnya. Dengan izin guru saya Beliau Sang Hyang Semua masuk dalam tubuh mediator yang saya sentuh saat ini semakin tersedot. Yang paling kuat terhadap tubuh mediator Allah. Terus tubuh mediator yang paling kuat. Duduk yang tenang. Kasihan mediatornya tangannya dengan seperti itu. Apa ini? Sun Gokong nggak ini kayaknya? Selamat malam. Bisa bicara tidak? Nah, sekarang bisa bicara. Layaknya seperti manusia bicara. Duduk yang tenang. Duduk seperti manusia. Dengan siapa ini? Bangsa apa kamu? Siluman kera. Siluman kera. Dari bangsa apa? Jin, siluman? Siluman barusan ya. Kok kamu datang ke sini? Kau yang menariknya. Gimana cara nariknya? Tidak tahu. Saya sedang istirahat ditarik. Kamu menempati istirahat di mana? Pohon beringin? Hah? Tubuhnya. Nah, kenapa nggak di pohon? Di kepalanya saya. Kan kera biasanya di hutan. Dia yang meminta saya hadir. Meminta? Ya. Maksudnya meminta gimana? Dulunya dia memakai wirid. Wirid seperti apa? Bismillah. Nah, berarti kalau bismillah kan itu kan dari agama Islam. Tidak ada jalurnya yang tertarik bangsa kami siluman. Saya kira wiridnya siluman kera tidak ada seperti itu. Tidak ada. Semua dari Quran kami tertarik. Dari Quran? Quran? Al-Quran. Kitab kalian. Emang Al-Quran ada bangsa silumannya? Ketika zikir itu dimulai Bismillah, 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 seperti roda berputar, kami tertarik ke dalam tubuhnya. Sedangkan dia sendiri tidak tahu fungsi dari kami itu apa. Karena tujuannya hanyalah rezeki, minta uang ke Tuhannya, sedangkan hatinya kosong. Nah, kalau boleh tahu, kodam di dalam buku kitab Al-Quran itu ada apa aja wujudnya? Di Al-Quran tidak ada kodam, hanya saja bisa menyedot bangsa kami. Semuanya komplit di sana. Komplit? Di Quran itu semua ada. Orang bisa tersesat dan bisa menjadi lurus, tergantung mengamalkannya. Nanti kalau misalkan zikir bismillah itu otomatis siluman kera atau beda-beda? Tidak, mana saja yang tertarik. Jika membacanya 1000, ya mungkin bangsa kami, atau lebih banyak lagi bangsa harimau, ataupun berapa bangsa ular. Bahkan dari sekian banyaknya, misalkan 200.000 atau 500.000 dibaca satu malam, tertarik semua bangsa kami, berkumpul di dalam dirinya.
Sedangkan yang dia tahu adalah berzikir untuk menarik rezeki. Tapi ternyata mereka salah. Dan mungkin sampean bawa duit kali. Duit untuk apa saya? Ya itu kan beliau narik rezeki buat kerezekian. Sampean yang masuk mungkin sampean bawa berangkas atau yang lain. Itu Tuhan iblis pekerjaannya. Untuk memanipulasi supaya mereka percaya bahwa Tuhannya yang mengabulkan. Ada berapa banyak bangsa kalian? Di dalam ada saya, ada ular, ada jin satu gede tinggi hitam. Apa itu yang gede tinggi hitam? Orang sebut genderuwo tapi bukan genderuwo, seperti buto. Kalau buto itu warna hijau atau warna hitam? Ada hitam, ada hijau, yang merah pun ada. Merah, matanya merah. Kalau ini butonya hitam semua. Matanya segede-gede begini. Kenapa dia kerja di pertambangan batu bara sampai hitam segitu atau gimana? Sudah tahu. Sudah takdir wujud kami seperti itu. Yang paling kuat siapa? Kami semua kuat. Kenapa kok sampai yang masuk sini? Karena saya terlena, tidak fokus. Yang lain sudah membentengi atau gimana? Ya, mereka sudah persiapan. Ya karena sampean yang sudah datang ke sini, ya saya minta kebijakan sampean. Nanti sampean kekuatannya bertambah 10 kali lipat di atas mereka. Kamu saya apa? Ya nanti bantu buat narik mereka, ular sama buto hitam itu. Dimasukin kemana? Ya nanti aja. Ini mau ngomong dulu sama sampean. Selama dalam tubuh wanita ini, dalam tubuh manusia, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Mengganggu pikirannya, hatinya. Semuanya sama pekerjaannya. Buto ya sama, mengganggu pikirannya. Hatinya gelisah, tidak tenang. Ibadah malas. Mau ngapa-ngapain malas, emosian. Buto yang paling berperan emosi. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Misal, jika kalian keluar dari tubuh wanita ini, baik ular, terus sampean siluman kera maupun dari buto ireng ya, bukan buto hiji ini, buto ireng ini keluar, apa otomatis wanita ini akan rajin sholat? Tidak. Masih ada bangsa kami yang dari lahir sudah ada. Bukan bangsa siluman, tapi titipan. Ya. 9 korinnya. Semuanya berpengaruh besar. Selain kalian dari 3 tadi, ular, buto ireng sama sampean siluman kera, yang paling berperan dalam tubuh wanita ini korin apa dari kalian? Korin. Dia dari kecil pun sudah berperan, mulai bekerja. Pekerjaannya lebih berat. Kami hanya pendukung saja. Jika di hatinya terlintas waktunya sholat, tidak mau sholat, ya kami tambah ulur-ulur. Kami tambah kesibukan, pikirannya ke handphone, pikirannya ke masak, ke semuanya. Kami yang membuat pikiran itu tiba-tiba muncul di kepalanya. Nah, menurut pengalaman sampean dalam dunia pergoiban, seorang yang tiba-tiba rajin sholat itu karena kodam, karena dapat hidayah, atau melalui proses yang panjang sampai dia rajin ibadah? Ada 2. Kalau yang spontan dia dapat hidayah. Kalau yang istiqomah dia proses yang begitu panjang. Ada yang namanya korin juga Islam. Dia juga membisiki untuk sholat. Sama korin pun. Ketika korin itu sudah masuk Islam, dia akan membisikinya yang baik-baik. Nah, manusia itu ketika sebelum lahir dititipkan 1 cahaya putih dan 1 korin. 1 orang sebut pencatat amal ibadah, malaikat. Tapi saya tidak tahu wujudnya seperti apa. Yang terlihat cuma cahaya saja. Korin
kami di dalamnya bermain bersama, saling merencanakan sesuatu untuk menjerumuskan orang-orang di sekitar kita yang di dalam tubuhnya. Nah, apakah Korin bisa diislamkan? Bisa. Nah, dari pandangan saya, pengamatan saya, ini tidak berhubungan dengan sampean, tapi dalam dunia perduniaan ya, ada orang yang ibadahnya tiba-tiba meningkat, satu karena dia punya hajat, biasanya seperti itu, entah itu kekayaan maupun dia sedang mau minta jabatan segala macam, tapi itu niatnya buat duniawi. Ada yang proses panjang, ibadah dipaksakan, mau semalas apapun dipaksakan, lama-lama jadi terbiasa sampai tidak terasa dan istiqomah. Itu mungkin kalau pandangan saya, dengan proses yang seperti itu akan lebih awet daripada yang instan, yang karena ada niat sesuatu. Kalau misalkan sudah dikecewakan dari niatnya, biasanya akan menimbulkan ibadahnya lagi, karena dia kecewa dengan ibadahnya, kok doa saya tidak diijabah, karena doanya bukan buat istiqomah, tapi sesuatu yang nafsu semata. Itu pandangan saya. Terus juga kalau misalkan hidayah itu mutlak milik Allah, apakah orang yang penjudi itu tiba-tiba mendapat hidayah? Ya tidak tahu. Itu sesuatu prerogatifnya ataupun satu hak mutlaknya Gusti Allah. Tapi dari membaca riwayat hidup manusia, itu orang-orang yang penjudi, menzinah maupun yang lain segala macamnya, orang-orang yang sedang salah arahnya, itu biasanya, bukan biasanya, tapi yang saya amati itu akan dikasih sakit dulu sebagai teguran, baru mulai bertobat. Tidak ada orang yang tiba-tiba sedang berzina tiba-tiba langsung bertobat. Ya mungkin ada pandangan secara gaib bahwa di depan itu sebagai neraka segala macam, yaitu sebuah teguran yang mudah-mudahan ataupun ujian. Ya mudah-mudahan kita tuh bukan golongan seperti, tapi dengan sendirinya kita paksakan ibadahnya, kita terus dipaksa sampai terbiasa dan sampai ke tahap tak terasa, sampai ikhlas dan menjalankannya. Nah, ini kembali ke sampean. Dalam prosesnya sampean bekerja sama dengan Korin. Saya beritahu dulu yang pertama. Iya. Ketika manusia menginginkan sesuatu, dia begitu giat beribadah, dia begitu giat berzikir, karena dia ada nafsu ingin sesuatu. Itu yang pertama. Bangsa kami yang mempermainkannya, seolah-olah mereka percaya sebenarnya itu bohong ibadah mereka, hati mereka bukan untuk Tuhannya. Itulah kebodohan manusia. Benar seperti yang kau katakan tadi, ibadah itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, kamu tidak akan ibadah. Bangsa kami itu tipu dayanya luar biasa. Hati-hati kamu pun bisa masuk terperangkap. Okay. Nah ini saya mau ngajak sampean buat Islam, mau tidak? Saya tertarik dari dulu pengen masuk Islam. Kenapa enggak Islam? Tidak ada yang bisa mengajak. Kan banyak, mungkin beliau ikut pengajian, ada kiai, ada ustadznya. Tidak ada yang tulus kepada Tuhannya. Ya, manusia itu kan ladangnya banyak punya nafsu hewani segala macam, ya wajar-wajar saja. Dia ibadah saja, tidak bisa pikirannya fokus ke dalam Tuhannya. Pikirannya kemana-mana. Sama berarti dengan bisa. Saya seperti itu. Ya, bangsa kami tambah mempermainkan. Ya sudah, kalau sampean sudah berniat untuk diislamkan, bukan berarti saya bisa mengislamkan jika Allah tidak mengizinkan dan saya tidak mendapatkan restu dari guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana.
Nah, sebelum saya mengislamkan, kalau saya mengislamkan cuma jenengan sendiri ya kurang pas. Di situ kan ada korin, ada ular yang tadi, dan ada buto ireng. Itu akan lebih enak kalau mereka itu dikumpulkan di sini, diislamkan bareng-bareng. Sampai kekuatannya di atas mereka 10 kali lipatnya. Kalaupun mereka menjadi satu, menjadi tim dalam menyerang sampean itu di atas mereka 10 kali lipatnya. Baik, saya coba dulu. Masalah koren bisa nggak bisa itu. Koren tidak bisa dicampur. Koren terakhir saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guru saya biosang yang Sahyani Nirwana yang ada dalam tubuh wanita ini, baik siluman ular maupun dari buto irengnya, dan izin guru saya biosang yang suwana, saya panggil kalian ke sini semua, ada di hadapan saya bersama siluman keraknya, sampai bisa menangani. Kekuatan mereka berkurang 80%. Sampai gampang tinggal nyabutnya. Semuanya besar-besar. Ya, sekarang normal seperti manusia. Sebesar seperti manusia sekarang. Wujud manusia semua, biar gampang. Sudah di depanmu. Udah di depan saya. Ya. Terima kasih. Di sini. Bersedia tidak Islam mereka? Kalau nggak bersedia nanti tak pindah ke bumi 10. Maksa loh saya. Bersedia. Dia tidak mau dipindah. Iya, walaupun nanti sudah Islam, ya pindah, nggak usah di badan manusia. Artinya tidak dipindah di bumi ke-10. Oh, ya udah kalau seperti itu. Yang ikhlas ya, kalau nggak ikhlas Allah lebih tahu niat kalian. Jika hanya takut dipindahkan, tapi kalian tidak ikhlas, ya kalian akan tetap otomatis pindah ke bumi 10. Bahkan mungkin ke neraka jahanam yang paling dasar. Iya. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikutin saya. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin dulu saya biosang yang soalnya saya masukkan rukun iman rukun Islam dalam kalian semua maupun pasukan kalian semuanya. Jika ada yang sembunyikan dalam tubuh kalian, otomatis akan hancur lebur semua pasukan kalian maupun yang lainnya diislamkan di bawah naungan Sang Hyang Suwana. Stempel dari Allah dalam tubuh kalian, dalam jidat kalian, dari stempel dari Sang Hyang Suwana sebagai punca dalam badan kalian. Kalian tidak terkoneksi dengan iblis. Kalian bebas sekarang sampai di bawah naungan Sang Hyang Suwana. Fokus kalian dari ibadah, sholat 5 waktu, berzikir, ngaji sama Allah. Tidak maksud manusia, tidak makan saripati manusia maupun yang berhubungan dengan manusia. Fokus kalian dari ibadah, maupun jika berhubungan manusia itu sampai akan membantu menambah semangat ibadahnya, membentengi jika ada gangguan siluman ataupun yang membuat malas ibadahnya. Tugas kalian ya mengajak ibadah tentunya Allah. Wujud kalian seperti manusia semua, gagah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebelum nanti narik korin, ya walaupun
tidak dianjurkan tarik seperti ini. Lebih baiknya ya langsung berhadapan maupun ya seperti itulah. Tapi mudah-mudahan Allah mengizinkan. Bukan berarti kita bisa mengislamkan Qorin ya. Semua juga kita tidak bisa. Nah ini saya mau numpang sedikit, ada yang WA kasihan kan, untuk membantu sesama. Yang ada tuh buku bapak ini apa? Kalian rasakan? Fasik. Kamu bisa mengislamkan. Kalau tidak Islam langsung kalian tarik betot, lempar ke neraka jahanam. Maupun jika ada rusukma dari tubuh beliau, bantu kamu kembalikan rusukmanya, bantu tanamkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Izin urus beliau sang yang sempurna, yang tubuh laki-laki ini tersedot langsung semua, lempar ke bumi 10 neraka jahanam yang paling dasar. Sallallahu alaihi wasallam. Rusukmanya dikomplitkan kembali, tubuh wanita laki-laki ini dikomplitkan kembali rusukmanya. Silakan. Rusukmanya dikomplitkan kembali. Hilangnya sudah 2 ini. Ya, nggih. Dimanapun semuanya berada, mudah-mudahan kembali ke dalam jasadnya. Bikin di rumahnya di negara Malaysia. Assalamualaikum. Satu lagi, bentar. Ini anaknya pesantren, kasihan ya. Ibunya sering kesurupan. Apa yang bersemayam tubuh wanita ini? Semenjak kerja katanya sering kesurupan. Ibunya sudah bolong itu. Nih, yang kalau sudah sering kesurupan ya sudah jebol rohaninya. Kalau dia sedih, kalau dia banyak pikiran, itu banyak yang masuk. Bantu diperkuat rohaninya. Jin-jin yang keluar masuk kamu kemplang, diislamkan jika mau. Jika tidak langsung betot lempar bumi 10 saja. Rusukmanya dikuatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan kembali rohani jasmani. Kau suruh fokus wanita itu supaya jangan banyak melampung, jangan banyak pikiran. Banyak sekali yang sudah masuk itu. Iya, nanti coba saya sampaikan ke temannya ya, karena teman ke anaknya. Ini anaknya masih kecil-kecil, maksudnya yang komunikasi itu saya anaknya masih kecil di sekolah. Terutama suaminya, jangan bikin banyak pikiran. Iya. Nah kembali ke topik yang tadi, Qorinnya bisa ditarik nggak ke sini? Bisa, insya Allah. Iya, monggo tarik semuanya. Kalau ada berapa Qorinnya masukkan semua ke media tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru saya beliau sang yang nur saya nirwana. Qorin dari ibu tersebut. Gak usah mundur-mundur. Ada paku nanti, kenapa aku pantatnya? Nah, saya gak mau bertele-tele, saya islamkan kamu ya. Kenapa tidak mau? Apa lampu? Bisa bicara tidak? Semua yang ngunci pita suaramu dibuka semua, terbuka semua. Yang mengunci, yang mengikat sampean terlepas semua. Saya dipantau sama iblis. Ya enggak, sekarang enggak dipantau. Sampai dalam lindungan Sang Hyang Nur Senirwana. Gak takut.
Hah? Takut. Ada berapa banyak korinnya? 9. Udah saya Islamkan semua aja ya. Kalau sudah Islam nanti udah nggak dipantau iblis lagi, bebas sampean. Ya. Yang penting jangan dipantau sama iblis. Iya. Nanti fokus sampean menambah semangat ibadah si ibunya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sampean terbebas dari jerat iblis. Allah, terbebas semuanya. Pas semua, tidak terkoneksi lagi. Tidak bisa dilihat sama iblis lagi. Tidak dipantau lagi, sudah lepas sampean, sudah merdeka sampean. Ibarat budak yang sudah dibeli dan dibebaskan. Ikutin saya bersahadat. Kalau sampean bohong dusta bukan hanya dipantau iblis, tapi sampean langsung pindah ke neraka jahanam yang paling dasar nanti. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu Semua korin-korinnya saya Islamkan di barongan Sang Hyang Suwana. Jika berbohong berdosa kemati sampean hancur lebur. Allah. Segar badan sampean, segar, bugar. Ilmu Allah masuk dalam kalbu sampean. Tidak punya rasa takut dengan iblis. Sampean sekarang merdeka. Menambah semangat ibadah buat ibu tersebut. Sudah ya? Silakan nanti kamu kembali ke tempat kalian. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Zikir yang seperti apa, sanad zikir yang seperti apa. Mudah-mudahan dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Suwana menjadi tolak loncatan buat saya pribadi maupun yang lain maupun teman-teman yang lain di saat kita berzikir, mencari sanad yang baik maupun menambah semangat ibadahnya. Kita paksakan, yang terutama saya yang suka melalaikan ibadahnya, mudah-mudahan semakin menambah semangat ibadahnya. Oke, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guru kami beliau Sang Hyang Suwana, monggo keluar sampai dari jasad mediator dan nusuk mediator komplit kembali. Allah.